Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi keempat dari isi buku 25 taktik jitu menang pilkada. Anda bisa mendapatkan buku ini dengan menghubungi kami di 0811 449 0330 seperti yang tertera di channel YouTube ini. Dan setelah kita melewati sesi ketiga kemarin, yaitu terkait dengan pembentukan tim khusus, maka kita memasuki sesi keempat dari penjelasan isi buku ini, yaitu menggabungkan tim parpol. Ya. Untuk itu, sebelum saya melanjutkan, saya memohon bantuannya sahabat-sahabat semua untuk tetap memberikan subscribe pada channel YouTube ini, berikan komentar, berikan like, dan mohon bantu untuk men-share ke banyak orang agar channel YouTube ini bisa berkembang dan lebih banyak orang bisa menikmatinya. Ya, sesi keempat ini adalah sesi yang berhubungan dengan sesi 2, 3, dan 4. Di sesi kedua atau taktik kedua itu adalah membentuk tim pemenangan yang memang melekat di tim pemenangan, di kandidat. Lalu kemudian ada tim khusus di sesi ketiga yang sebelumnya yang telah tayang di channel YouTube. Itu adalah membuat tim khusus, sebuah tim yang bergerak secara bawah tanah seperti tim spionase dan lain-lainnya. Dan kali ini di sesi keempat ini kita akan berbicara tentang cara menggabungkan tim parpol. Nah, ini yang memang sangat menjadi penting karena seorang kandidat itu tidak berdiri sendiri ketika dia ikut dalam kontestasi pilkada. Apalagi dia berasal dari koalisi parpol, gabungan parpol, karena akan ada banyak parpol yang bergabung, maka salah satu kesulitan utamanya adalah bagaimana mengakomodasi semua individu yang ada dalam koalisi itu. Jadi kalau untung saja misalnya kalau Anda bukan dari koalisi, maksudnya partai Anda bisa mengusung sendiri Anda di sebuah kontestasi pilkada. Tetapi kalau Anda bersama-sama dengan partai koalisi, tentu kita tidak boleh mengabaikan orang-orang atau individu para pengurus parpol lain yang tentu juga akan bergabung dengan Anda mendukung kemenangan Anda. Maka di buku ini memang membahas secara khusus bagaimana menggabungkan tim parpol. Ini muncul, ya, sesi ini muncul atau taktik ini muncul di buku ini oleh karena ada banyak kondisi lapangan yang terjadi selama ini di mana kami melakukan pendampingan politik itu bisa menjadi masalah, ya, menjadi masalah karena ada beberapa parpol koalisi yang kemudian tidak diakomodasi oleh kandidat. Maka saya menuliskan di sini bagaimana cara untuk menggabungkan itu agar bisa menjadi kekuatan yang besar. Salah satu sesuatu hal yang paling penting adalah poin penting dari partai politik ini. Banyak orang yang menyatakan bahwa partai politik itu hanya kendaraan semata ketika kita ingin mengikuti kontestasi pilkada. Menurut saya tidak seperti itu. Dia akan menjadi kendaraan semata, kendaraan politik semata ketika kita mendaftar kalau memang tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Kalau tidak dimanajemen dengan baik. Tapi kalau Anda manajemen dengan baik, maka tentu dia akan menjadi kekuatan yang besar. Kenapa? Karena tim parpol atau orang-orang partai politik ini, atau partai politik sendiri itu sudah punya struktur sebenarnya yang loyalitasnya sangat bisa diandalkan. Karena mereka adalah sebuah organisasi, sebuah struktur, maka kita tidak perlu susah-susah lagi sebenarnya mencari orang-orang di bawah, ya, sampai ke tingkat TPS ketika kita ingin berkontestasi. Dengan menggunakan tim yang ada di partai politik, itu bisa dilakukan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita melakukan manajemen terhadap mereka, mengendalikan mereka dengan baik, dan tentu saja memberikan bagaimana upaya-upaya agar mereka bisa maksimal dalam mendukung kemenangan kita. Nah, di sini saya sudah di halaman 35, saya sudah menuliskan atau menggambarkan sebuah struktur gabungan tim parpol yang bisa mengakomodasi. Ini bisa dilihat di sini secara sepintas. Tetapi kalau Anda ingin melihatnya secara detail, tentu harus memiliki buku ini. Nah, tentu saja ini bukan menjadi persoalan mudah untuk kita selesaikan, ya, untuk penggabungan tim parpol ini. Namun saya sarankan untuk struktur timnya, tim pemenangannya akan dipimpin oleh seseorang figur dari partai politik yang memimpin koalisi. Ya, siapa pemimpin koalisi? Ya, tentu saja yang mempunyai jumlah kursi terbanyak saat jumlah kursi di partai dengan jumlah kursi terbanyak ketika kita mencalonkan diri, ya. Misalnya partai A memiliki dari 10 misalnya kursi yang dibutuhkan untuk maju, partai A memiliki 6, partai B memiliki 2, partai B memiliki 1, maka yang menjadi ketua tim pemenangan untuk parpol ini adalah yang memiliki kursi 6, ya. Itu untuk tapi biasanya tidak pakem sebenarnya.
Bisa saja ada ya dari figur dari kursi yang lebih sedikit bisa menjadi pimpinan parpol asal itu disepakati oleh pimpinan parpol yang jauh lebih besar. Mungkin saja orang yang dari parpol yang lebih kecil kursinya itu punya kemampuan dalam mengendalikan tim, seorang tokoh yang berpengaruh, maka bisa saja kita tunjuk dia sebagai ketua tim pemenangan gabungan partai politik. Nah, untuk tim pemenangan gabungan partai politik ini sedapat mungkin kita nanti linearkan dan kerjasamakan dengan tim pemenangan yang sudah kita bentuk sebelumnya di sesi kedua yang telah saya jelaskan di taktik kedua. Nah, untuk tim pemenangan ini tentu tetap ada ketua, wakil ketuanya, sama ketuanya. Dan di sini ada wakil ketua 1 dan 2 ya. Wakil ketua sama dengan tim pemenangan di sesi kedua, tetap ada ketua, kemudian ada wakil ketua 1, ketua 2, ada sekretaris, ada bendahara. Itu biasanya wajar lah. Dan yang paling penting adalah ketika kita datang ke KPU untuk mendaftar, maka tim pemenangan yang di store ini tim gabungan parpol. Jadi karena kita misalnya punya 3 tim tadi, di sesi kedua ada tim pemenangan kita, kemudian ada tim khusus, dan ini ada tim gabungan parpol, maka yang di store ke KPU saya sarankan sebaiknya tim gabungan parpol ini. Untuk tim pemenangan dia tidak distorkan di KPU strukturnya, karena biasanya KPU itu pada saat pendaftaran dia akan memindah struktur tim ya. Nah, di sini ada tim jaringan, di bawah wakil ketua 1 ada 4 ya, ada 4 tim ya bidang. Pertama jaringan, tim saksi, tim sosmed, dan juru bicara ya. Untuk di wakil ketua 2 ada tim mobilisasi massa penggerak pemilih, tim data, tim logistik, dan tim hukum. Jadi sebenarnya mau mirip-mirip dengan tim pemenangan ya, tim pemenangan yang ada di tim pusat di sesi kedua. Nah, nanti ini kita akan sinkronkan. Jadi sedapat mungkin jangan sampai mereka nanti berbenturan di lapangan, dan itu yang harus kita hindari. Misalnya ini tim jaringan ya, tim jaringan di wakil ketua 1. Tim jaringan itu ada di tim pemenangan di sesi kedua ya, tim jaringan, maka dia akan bersama-sama nanti di lapangan untuk membentuk jaringan-jaringan TPS dengan tim parpol ini. Dia akan bekerja sama, senantiasa berkoordinasi terus-menerus antara tim pemenangan dengan tim gabungan parpol ini. Tim saksi juga seperti itu, karena misalnya jumlah saksi ada banyak, maka yang nanti tim saksinya di tim gabungan parpol bekerja sama dengan tim saksi kita di tim pemenangan. Tim sosmed kreatif juga seperti itu, akan kita sinkronkan. Juru bicara juga begitu. Juru bicara di tim pemenangan akan berbicara atas nama kandidat. Juru bicara di tim gabungan parpol juga akan berbicara atas nama kandidat dan juga partai politiknya. Lalu kemudian ada tim mobilisasi, tim data, tim logistik, tim hukum. Nah, semua nanti ini akan koordinasinya bersama-sama dengan tim pemenangan. Jadi kunci utamanya di sini adalah kita berusaha dulu membentuk tim gabungan parpol ini sebaik-baiknya ya, mengakomodasi semua partai politik yang ada di situ. Lalu kemudian kita akan membuat tupoksinya. Tupoksinya ini saya sudah jelaskan di sini. Cuma kita tidak bisa menjelaskan secara mendetail karena agak panjang. Nanti bisa dimiliki ini. Tupoksinya masing-masing divisi tadi ini sudah ada di sini penjelasannya. Nah, setelah terbentuk itu tentu kuncinya itu tadi yang seperti saya katakan, bahwa kita harus menyinkronkan apa yang menjadi tugas-tugas di tim pemenangan yang melekat di tim pusat kita yang dibahas di sesi kedua dengan tim gabungan parpol ini, agar mereka tidak overlapping dan lain sebagainya. Saya pikir kunci utamanya ketika koordinasi dan monitoring terus berjalan, komunikasi terus berjalan, tidak akan ada overlapping, tidak akan ada saling egosentral terkait dengan egosentris terkait dengan tanggung jawab masing-masing di tim. Pada pokoknya meski kemudian nama divisinya sama, misalnya tim jaringan TPS di tim pemenangan, tim jaringan TPS di tim gabungan parpol sama fungsinya, tetapi kalau dikoordinasikan dengan baik maka itu bisa menjadi kekuatan yang besar karena bersama-sama untuk mencapai kemenangan di kita. Itu penjelasan singkat terkait dengan sesi keempat ini, yaitu menggabungkan tim parpol. Anda bisa mendapatkan ini dengan menghubungi kami di 0811 449 0330 atau mengundang kami untuk berbicara di depan tim Anda. Tetap dukung YouTube channel ini dengan memberi subscribe, beri komentar, bantu share dan like, dan kita bertemu kembali di sesi kelima atau taktik kelima di channel YouTube berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.